Oke, ketika saya pengen buka situs Tumblr ini, situs ini tidak bisa diakses jika menggunakan DNS Indonesia. Nah, makanya kita butuh banget kan ExpressVPN. Yang pertama, ExpressVPN ini udah support di beberapa platform, mulai dari Windows, Mac, iOS, Android, Linux, dan Chrome. Semuanya bisa kita gunakan secara gratis. Tapi bisa juga kalian upgrade ke premium supaya lebih leluasa dan banyak banget opsi yang lebih menarik lagi. Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adhas, Kelas IT. Xiaomi telah meluncurkan produk terbarunya di September 2018 ini. Sebenarnya Xiaomi meluncurkan banyak seri terbaru, tapi yang hadir sekarang ini ada Xiaomi Redmi 6 versi RAM 4GB dan ROM 64GB. Para Mi fans malah bingung, kok ada HP baru 2 jutaan tapi speknya kayak HP 3 jutaan ke atas. Nah, makanya di sini saya akan memberikan kelebihan dan kekurangan di Redmi 6 ini. Mudah-mudahan bisa menjadi acuan kalian saat mau beli nanti. Tapi ini versi saya sendiri ya. Pertama, dari kelebihannya dulu ya. Tentunya spek yang ditawarkan sangat menarik sekali. HP 2 jutaan memiliki RAM 4GB dan internal 64GB. Ditambah lagi menggunakan chipset dari MediaTek 6762 Helio P22 dengan teknologi 12 nanometer. Disinyalir ini chipset terbaru dari MediaTek di 2018 dan lagi ditenagai oleh GPU dari PowerVR Rogu GE8320. Kok GPU-nya saya baru denger ya? Sebetulnya dulu sekelas iPhone 5s juga pernah menggunakan GPU dari PowerVR ini. Berarti kualitasnya udah nggak diragukan lagi ya? Betul apa betul? Kedua, meskipun masih ditenagai baterai 3000 mAh, tapi dengan tipe teknologi lipolymer, lebih aman, ringan, dan nggak khawatir meledak. Tapi yang lebih penting adalah dia hanya memiliki discharge rate 0,15 hingga 0,25 mAh saja. Jadi ini lebih irit bahan bakar lah istilahnya, kayak gitunya. Contoh, misalkan kita bandingkan dengan baterai Li-ion 3075 mAh dengan discharge rate 170 mAh, maka akan lebih irit 3000 mAh lipolymer discharge 0,25 mAh saja. Buktikan deh kalau nggak percaya. Ketiga, layarnya udah Full HD Plus 1440x720p dan berasio 18:9. Fingerprintnya cukup cepat akurat. Udah ada AI Face Unlock yang lumayan kekinian dan cukup cepat juga responnya. Jadi kayak HP-HP mahal gitu. Untuk kamera belakangnya udah punya dua kamera. Yang pertama 12 megapiksel dengan aperture 2.2 dan second kameranya 5 megapiksel dengan aperture 2.2 juga. Dilengkapi dengan AI atau kecerdasan buatan yang menghasilkan kamera lebih smooth dan cantik aja gitu. Buat mejeng foto di sosmed udah lebih dari cukup menurut saya. Terus hasil record videonya juga bisa 1080p 30 fps. Good job. Oh iya, udah bisa dual SIM standby plus slot micro SD, jadi bisa dipasang bersamaan. Dan yang asik lagi adanya ruang kedua, jadi kita bisa menggunakan dua ruangan dalam satu HP. Misalkan satu untuk bersifat pribadi banget, yang keduanya untuk bebas. Kadang teman-teman kalau misalkan pada ngumpul suka kepoin, pengen lihat-lihat HP kita. Jadi kita pakai ruang satunya aja biar nggak ketahuan. Misalkan di sini saya pakai ruang 1 dengan password 1234 untuk pemakaian harian. Isinya banyak game, sosmed, dan lain-lain. Jadi bebas mau dikepoin seperti apa juga, terserah. Dan yang kedua, passwordnya 4321, ini untuk pribadi. Hanya menyimpan aplikasi, gambar, video untuk pribadi saja. Dan ini pasti yang kalian tunggu-tunggu, yakni kekurangannya apa aja. Pertama, kamera depan masih 5 megapiksel. Ya, zaman sekarang udah nggak zaman lagi ya 5 megapiksel untuk selfie. Sebenarnya kekurangan ini telah dibantu sama software yang membuat hasil selfie jadi lebih cantik. Bagus banget ini softwarenya. Coba lihat deh.
Kedua, ketika kita scrolling di medsos atau YouTube atau yang lainnya, terasa nggak smooth banget. Ini terasa banget kalau kalian lagi cari-cari video atau cari-cari komen atau balas-balas komentar di YouTube. Ini kerasa kasar banget. Dan yang terakhir, kalau misalkan kita ngecas butuh waktu yang cukup lama, belum support fast charging. Jadi ya sabar aja ya. Nah, jadi kira-kira seperti yang saya rasakan, ini versi saya sendiri ya. Nggak tahu kalau misalkan versi kalian kayak gimana, ya tinggalkan saja di kolom komentar. Terus kalau misalkan kalian penasaran bagaimana tes gamingnya, banyak yang minta, saya akan tes main game di Xiaomi Redmi 6 ini. Kayak gimana hasilnya? Oke, yang terakhir ke kesimpulannya. Ini kesimpulan saya pribadi. Kalau untuk yang sering jalan atau nggak ada waktu buat charger lama-lama, HP ini cocok banget. Apalagi kalau misalkan dipakai bisnis seperti kayak aplikasi Gojek, Grab, atau dipakai admin buat jualan all shop, pasti kan itu jarang banget ngecas dan HP-nya bakalan disimpan di atas motor kayak gitu. Nah, ini kan kecil, jadi enak banget, cocok banget lah kalau misalkan dipakai untuk aplikasi Gojek, Grab kayak gitu. Oke, jika ada saran dari kalian atau tambahan tentang kelebihan dan kekurangannya, silahkan tinggalkan di kolom komentar supaya teman-teman yang lain bisa mengetahui informasi ini. Oke, saya akhiri dulu videonya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di-share videonya supaya bermanfaat untuk orang banyak atau teman-teman kalian. Saya akhiri dulu videonya. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.